Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu semangat untuk menghadapi masa depan. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang time value of money atau nilai waktu dari uang. Berbicara tentang time value of money, kita harus belajar tentang konsepnya terlebih dahulu. Konsepnya adalah bahwa uang yang kita terima hari ini itu nilainya berbeda dengan uang yang kita akan terima di masa depan. Begitu pula sebaliknya, uang yang kita miliki di hari ini nilainya berbeda dengan uang yang kita miliki di masa lalu. Contoh yang paling mudah adalah kita bisa melihat harga kendaraan sepeda motor, terutama harga sepeda motor baru. Katakanlah merek A itu mengeluarkan sepeda motor dengan grade 1. Nah, kendaraan sepeda motor dengan grade 1 ini di hari ini harganya adalah 25 juta. Tetapi 10 tahun yang lalu atau tahun 2010, kendaraan sepeda motor dengan grade 1 ini harganya hanya 20 juta. Atau kita bisa melihat ke belakang lagi, kan? Setelah 20 tahun yang lalu, maka harga kendaraan sepeda motor dengan grade A ini harganya sekitar 12 juta rupiah. Berarti kalau kita semakin ke belakang, harganya akan lebih murah. Kita bisa melihat bahwa ternyata dari tahun ke tahun pergerakan harga itu selalu mengalami kenaikan atau selalu mengalami peningkatan. Nah, itu adalah bagian dari konsep time value of money, bahwa ternyata uang yang kita miliki hari ini semakin ke depan nilainya akan semakin berkurang karena harga akan terus mengalami kenaikan. Tapi secara nilai uangnya kan, itu berkurang. Nah, konsep yang kedua adalah terkait dengan investasi. Kan. Kalau kita punya uang, kan, kita harus investasikan sekarang. Kenapa? Karena kalau uang disimpan saja, kita taruh di bawah bantal, kita taruh di dalam lemari, atau kita simpan di bank saja, maka nilainya akan terus berkurang. Maka bisa kita gunakan uang yang kita miliki untuk investasi. Semakin cepat kita melakukan investasi, akan semakin cepat kita memperoleh keuntungan. Dengan keuntungan yang kita miliki, insya Allah uang kita akan terus bertambah, nilainya tidak akan berkurang. Ini juga terkait dengan apa? Terkait dengan investasi yang bisa menghasilkan bunga atau uang yang kita gunakan untuk menghasilkan bunga. Semakin cepat bunga yang kita dapatkan, maka akan semakin cepat bunga itu menghasilkan bunga. Terkait dengan bunga atau interest dan compound interest, bunga adalah suatu hasil yang diterima dari uang yang diinvestasikan. Sedangkan compound interest adalah bunga yang diterima dari investasi yang berasal dari suatu investasi sebelumnya. Artinya apa? Bunga yang dibungakan. Kita memperoleh penghasilan, kita memperoleh pendapatan berlipat. Terkait dengan perhitungan dalam time value of money, kita bisa melakukan yang pertama, ada bunga tetap. Yang kedua, nilai masa depan atau future value atau nilai majemuk, compound value. Yang ketiga, nilai sekarang, present value. Yang keempat, nilai anuitas. Yang kelima, perpetuity. Dan yang keenam, periode compounding atau discounting tidak tahunan. Pada perhitungan time value of money atau nilai waktu dari uang, yang pertama kita melakukan perhitungan bunga tetap, di mana perhitungan ini merupakan perhitungan yang paling sederhana, ialah dengan menghitung besaran pokok yang sama dan tingkat suku bunga yang sama pada periode waktu tertentu atau periode waktu yang telah ditetapkan. Adapun rumusnya menghitung bunga tetap adalah future value sama dengan PV plus I, di mana PV merupakan present value, nilai sekarang, ditambah dengan I. Di sini present value ditambah 1 plus N plus I. N merupakan periode waktu atau tahun atau bulan, sedangkan I adalah tingkat suku bunga. Adapun dalam belajar lebih lanjut, kita bisa melihat pada contoh soal berikut ini. Sebagai contoh adalah perusahaan akan meminjam uang dari bank terkait dengan proyek investasi dengan nilai 10 juta rupiah. Adapun bunga yang dibebankan selama
4 tahun atau tiap tahun adalah sebesar 15%. Nah, waktu yang akan digunakan untuk membayar pinjaman tersebut adalah 4 kali, artinya tiap tahun perusahaan akan membayarkan pinjaman. Maka bunga yang harus dibayar oleh perusahaan adalah bisa kita lihat sebagai berikut. Dengan rumus I atau bunga sama dengan present value dikali dengan N atau tahun dikali dengan bunga. Atau future value sama dengan present value ditambah dengan I. Hasilnya adalah 10 juta dikali dengan 1 plus 4 kali 0,15. 4 ini adalah 4 tahun atau 4 kali, 0,15 adalah bunganya. Hasilnya adalah sebesar 16 juta rupiah. Artinya apa? Perusahaan pada 4 tahun mendatang akan membayarkan pinjaman sebesar dengan total 16 juta rupiah. Selain perhitungan tadi sebelumnya, kita bisa menggunakan dalam bentuk tabel. Pokok pinjaman adalah 10 juta rupiah. Itu yang dipinjam oleh perusahaan dari bank. Perusahaan akan membayar sebanyak 4 kali atau 10 juta dibagi dengan 4. Artinya apa? Sebesar 2.500.000. Berikutnya terkait dengan suku bunga 15%, 10 juta dikali dengan 15% atau 1,5 juta. Maka pada tahun pertama bisa kita lihat pada tabel ini 10 juta itu pokok pinjaman pertama, 2,5 itu angsuran per tahun dengan tingkat suku bunga 15% atau 1,5 juta, maka bunga secara keseluruhan adalah 1,5 juta rupiah. Pada tahun kedua, hutang kita tinggal atau hutang perusahaan tinggal 7,5 juta karena tahun pertama sudah membayarkan 2,5 juta. Adapun bunga secara keseluruhan pada tahun kedua adalah 3 juta rupiah. Sampai pada tahun keempat, bintang dari perusahaan tinggal 2.500.000 dengan total bunga adalah 6 juta atau 1,5 juta dikali 4 tahun. Maka total pinjaman dengan bunga adalah 16 juta. Perhitungan yang kedua adalah future value atau nilai majemuk. Future value adalah nilai di masa mendatang dari uang yang kita miliki saat ini atau present value. Atau bisa dikatakan penjumlahan dari uang pada permulaan periode atau jumlah modal pokok dengan jumlah bunga yang diperoleh selama periode tersebut. Future value dapat dihitung dengan konsep bunga majemuk atau bunga berbunga dengan asumsi bunga atau tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan investasi tidak diambil atau tidak digunakan untuk kegiatan konsumsi, tetapi digunakan lagi untuk kepentingan investasi. Maka kita bisa menggunakan rumus present value sama dengan atau future value sama dengan present value dikali 1 plus I pangkat N. Atau bisa kita menggunakan tabel future value interest factor. Nah, maka pada rumus ini maka diasumsikan bahwa bunga yang digunakan adalah sama tiap periodenya, jadi tidak ada perubahan bunga. Adapun contohnya seperti pada bunga tetap, perusahaan meminjam uang 10 juta rupiah dari bank dengan suku bunga 15% per tahun. Pada tahun pertama kita bisa melihat pada tabel tersebut bahwa pokok pinjaman 10 juta ditambah dengan bunga per tahun 1.500.000. Jadi pada tahun pertama perusahaan harus membayarkan atau menanggung sebesar 11.500.000. Nah, 11.500.000 ini digunakan sebagai dasar perhitungan pada tahun berikutnya atau tahun kedua. Jadi pada tahun kedua bukan 10 juta lagi tapi adalah 11.500.000 dikali dengan bunga 15%, yaitu senilai 1.725.000. Artinya pokok pinjaman ditambah dengan bunga adalah 13.225.000. Nah, total pada tahun kedua ini juga digunakan sebagai perhitungan pada tahun ketiga.
begitu pula seterusnya sampai pada tahun yang telah ditetapkan. Artinya kalau kita melihat soal di sini, pada tahun kelima perusahaan harus membayar Rp20.113.571. Nah, ini maka yang disebut dengan bunga berbunga. Adapun kalau kita kerjakan dengan rumus, future value sama dengan present value dikali 1 ditambah bunga pangkat N atau jumlah periode. Nah, di sini 10 juta atau nilai pinjaman dikali 1 ditambah 0,15, yaitu adalah nilai dari bunga pangkat 5 atau 5 tahun, 5 periode. Hasilnya adalah 20.110.000. Nah, ini yang dibayarkan oleh perusahaan kepada bank setelah melakukan pinjaman 5 tahun. Perhitungan yang ketiga dari the value of money adalah present value atau nilai sekarang. Nilai sekarang merupakan suatu nilai yang akan diterima atau dibayar di masa mendatang. Prosesnya adalah mencari present value, disebut sebagai proses melakukan diskonto atau discounting. Discounting adalah proses menghitung nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan diterima atau dibayar di masa mendatang. Rumusnya adalah present value sama dengan future value dibagi dengan 1 plus I. I adalah tingkat diskonto. Atau dalam melakukan perhitungan present value, kita bisa menggunakan tabel present value interest factor, yaitu PV sama dengan PVN atau future value PVIF, I, N. Adapun contoh dari present value, kita bisa menghitung bahwa kita akan memiliki uang sebesar 10 juta rupiah. Tapi uang tersebut baru kita akan terima pada 5 tahun mendatang. Jadi hari ini kita punya uang 10 juta, tetapi belum ada di tangan kita. Kita akan menerima uang tersebut 5 tahun, kemudian diasumsikan bahwa tingkat suku bunga yang ditetapkan adalah 15%. Jadi uang yang kita terima di tahun kelima, 5 tahun mendatang, itu berapa nilainya di hari ini. Kita bisa menghitung 10 juta dibagi dengan 1 plus 0,15 pangkat 5. Hasilnya adalah 4.972.650 rupiah. Maka sekarang atau hari ini kita memiliki uang 10 juta rupiah. Tetapi uang yang kita terima di masa depan atau 5 tahun mendatang dengan tingkat suku bunga 15%, itu nilainya sama dengan 4.972.650 rupiah di hari ini. Maka ada perbedaan nilai kan. Hari ini mungkin 10 juta, tapi di masa mendatang ketika kita belanjakan nilainya sama dengan uang sebesar atau senilai 4.972.650 rupiah di hari ini. Berikutnya terkait dengan anuitas atau annuity merupakan deretan penerimaan atau pembayaran sejumlah uang yang tetap selama suatu periode waktu tertentu. Nah, jika penerimaan atau pembayaran terjadi pada akhir setiap periode, maka disebut dengan anuitas ordinary. Sedangkan jika penerimaan uang atau pembayaran terjadi pada awal periode, maka disebut dengan anuitas due. Terkait dengan anuitas ordinary, kita bisa menghitung future value atau nilai di masa mendatang, yaitu FV anuitas sama dengan PMT sigma dikali 1 plus I pangkat N min T, di mana FVAN merupakan future value anuitas atau annuity, sedangkan PMT merupakan penerimaan atau pembayaran. K merupakan suku bunga dan N merupakan periode waktu. Juga dapat digunakan atau dapat menggunakan tabel future value interest factor anuitas dengan rumus, teman-teman bisa membaca di situ, FVAN sama dengan PMT dalam kurung FIFA KN, atau dengan rumus
SN atau jumlah majemuk sama dengan PMT dalam kurung 1 plus I pangkat N min 1 plus 1 plus I N min 2 sampai periode yang telah ditetapkan. Ini merupakan perhitungan yang digunakan untuk anuitas ordinary, mengetahui future value. Sebagai contoh, perusahaan akan membayarkan pinjaman sebesar 2 juta rupiah dalam 5 tahun setiap akhir tahun dengan tingkat suku bunga yaitu 15%. Tetapi pembayarannya dilakukan pada akhir tahun ke-5. Berapa jumlah majemuk dari uang tersebut atau compound value. Nah, di sini bahwa perusahaan telah melakukan pinjaman dengan hitungan waktu 5 tahun, tetapi akan dibayarkan pada tahun ke-5. Nah, maka berapa besar jumlah uang majemuk tersebut? Kita bisa menggunakan rumus yaitu future value anuitas sama dengan PMT sigma 1 plus I pangkat N, atau PMT dalam kurung 1 plus 0,15 pangkat 5 min 1, 5 adalah periodenya, min 1 adalah tahun pertama, itulah yang ditambah 1 plus 0,15 pangkat 5 min 2 itu tahun kedua sampai tahun ke-5 sesuai dengan tahun yang telah digunakan dalam masa pembayaran. Hasilnya bisa dilihat situ oleh teman-teman adalah 13.484.762,5 rupiah. Ini merupakan jumlah uang yang dibayarkan, jumlah majemuk dari uang yang dibayarkan oleh perusahaan sampai di tahun ke-5. Sedangkan menghitung present value dalam anuitas ordinary, kita juga bisa menggunakan tabel present value interest factor annuity dengan rumus PVA sama dengan PMT sigma dikali 1 dibagi 1 plus I pangkat T, atau anuitas sama dengan PMT dibagi 1 plus I pangkat 1 ditambah PMT dibagi 1 plus I pangkat 2. Itu pangkat ini merupakan tahun pembayaran. Kita bisa melihat berapa periode atau berapa kali pembayaran tersebut dilakukan sampai tahun itu berakhir. Nah, ini merupakan present value untuk menghitung anuitas ordinary. Adapun contoh dari anuitas ordinary dalam menghitung present value, bank menawarkan perusahaan dengan nilai uang 2 juta rupiah per tahun yang diterima pada akhir tahun dengan tingkat suku bunga 15% per tahun. Maka berapa present value atau berapa nilai sekarang dari sejumlah penerimaan selama 5 tahun. Maka present value anuitas sama dengan PMT sigma dalam kurung 1 dibagi 1 plus I, atau 2 juta dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 4. Itu karena kita membayarnya pada akhir tahun, artinya kita membayarkan pada tahun, maka terus dengan tahun ke atau pangkat 4 ditambah 2 juta dibagi 1 plus 0,15 sampai pangkat 3, itu untuk periode kedua, artinya masih 3 kali. Nanti di akhir atau periode kelima pangkatnya ada pangkat 0 atau akhirnya sudah berakhir. Nah, maka berapa hasilnya? Silakan teman-teman hitung sebagai contoh latihan soal. Anuitas yang kedua atau anuitas do, kita juga bisa menghitung seperti pada anuitas ordinary, yaitu ada future value, ada present value. Nah, di sini teman-teman semua bisa melihat rumus yang bisa digunakan untuk menghitung nilai anuitas do pada future value dan present value.
Perhitungan yang kelima pada time value of money adalah perpetuity, yaitu anuitas yang berlangsung sampai periode waktu yang tidak terhingga. Nah, ciri-cirinya adalah bersifat tak terhingga dan jumlahnya tetap. Rumus yang bisa digunakan adalah PV atau perpetuity sama dengan PMT dibagi I, di mana PMT merupakan pembayaran, I adalah suku bunga atau tingkat diskonto. Nah, sebagai catatan, PMT dan I harus sama periode waktunya. Jika PMT setiap tahunan, maka bunga yang dibayarkan juga tiap tahun. Perhitungan yang keenam pada time value of money, yaitu periode compounding atau discounting tidak tahunan. Maka dapat bisa dilakukan harian, mingguan, bulanan, atau tengah tahun, tergantung kapan itu ditetapkan. Semakin singkat periode compounding, maka semakin menguntungkan bagi penabung atau bagi investor, karena bunga yang diterima dapat diinvestasikan kembali. Adapun rumus dari periode compounding merupakan future value N sama dengan present value dalam kurung 1 plus I nom dibagi M pangkat M kali N. Di sini I nom merupakan suku bunga nominal tiap tahun, sedangkan M merupakan berapa kali bunga itu dibayarkan dalam 1 tahun, dan N adalah periode waktu yang telah ditetapkan atau tahun yang telah disepakati. Terkait dengan periode compounding atau discounting tidak tahunan, untuk yang present value rumusnya adalah PV sama dengan FVN dibagi 1 plus K nom bagi M pangkat M kali N. Sedangkan effective annual rate atau IAR merupakan suku bunga yang menghasilkan nilai sama dengan penggandaan atau compounding secara tahunan atau suku bunga tahunan yang benar-benar dinikmati oleh investor. Nah, jadi investor itu mendapatkan suku bunga tiap tahun. Nah, kita akan menghitung berapa nilainya atau effective annual rate, yaitu IAR sama dengan 1 plus I nominal dibagi M dalam kurung pangkat M dikurangi 1. Kita sudah mempelajari ada 6 perhitungan yang dilakukan dalam time value of money. Tapi ada perhitungan lain yang bisa kita lakukan, yaitu perhitungan ketujuh adalah pinjaman yang teramortisasi atau amortized loan, yaitu merupakan hutang yang dibayar kembali dengan dalam jumlah yang sama secara periodik dari waktu ke waktu, dan bunga dihitung berdasarkan saldo hutangnya atau hutang yang masih tersisa. Pada pinjaman yang teramortisasi ini, kita bisa melakukan 3 perhitungan, atau kita bisa mengetahui 3 fungsi, yaitu pertama pemajemukan, yang kedua pendiskontoan, dan yang ketiga adalah anuitas. Untuk lebih lengkapnya, maka kita pelajari satu per satu sebagai berikut. Pemajemukan dalam pinjaman yang teramortisasi atau amortized loan merupakan proses untuk menemukan nilai masa depan dari sebuah arus kas atau serangkaian arus kas, yaitu merupakan jumlah nilai yang dimajemukan atau nilai masa depan adalah sama dengan saldo awal ditambah dengan penghasilan. Rumus yang digunakan adalah future value N sama dengan present value dikali 1 plus I pangkat N. Contoh pemajemukan pada pinjaman yang teramortisasi, teman-teman bisa melihat di sini ada uang sebesar $1.000 yang dimajemukan selama 1 tahun atau akan dilakukan selama 1 tahun dengan tingkat suku bunga 4%. Berapa uang yang akan dihasilkan atau berapa uang yang akan diterima? Maka $1.000 dikali dengan 1,04 pangkat 1. Nah, 1 di sini merupakan pemajemukan selama 1 tahun. Nilainya adalah
$1.040. Nah, ini contoh dari pemajemukan pada pinjaman yang teramortisasi. Selanjutnya terkait dengan pendiskontoan merupakan proses untuk menemukan nilai sekarang dari sebuah arus kas atau serangkaian arus kas di masa mendatang. Adapun rumusnya, present value sama dengan future value dibagi dengan 1 plus I pangkat N. I di sini adalah tingkat suku bunga, N-nya adalah periode tahun yang akan digunakan. Berikut merupakan contoh dari pendiskontoan pada pinjaman yang teramortisasi. Kita sudah melihat tadi rumusnya adalah present value sama dengan future value dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Kita atau ada sejumlah uang $1.000 yang akan didiskontokan ke belakang untuk 2 tahun dengan tingkat suku bunga yaitu 4%. Maka berapa nilainya? $1.000 dibagi dengan 1,04 pangkat 2 di sini adalah 2 tahun, hasilnya adalah $924,56. Ini uang yang telah diskontokan ke belakang selama 2 tahun dengan tingkat suku bunga 4%. Pada anuitas terkait dengan pinjaman yang teramortisasi, merupakan sebuah rangkaian pembayaran periodik yang jumlahnya selalu sama atau PMT untuk jumlah periode yang telah ditetapkan. Kita bisa menghitung nilai sekarang maupun nilai di masa depan. Untuk lebih jelasnya kita akan pelajari lebih lanjut sebagai berikut. Nah, ini merupakan contoh anuitas dari pinjaman yang teramortisasi untuk menghitung nilai di masa depan. Adapun rumusnya, teman-teman bisa lihat di situ, kan, future value anuitas sama dengan PMT 1 plus I pangkat N min 1 ditambah PMT 1 plus I pangkat N min 2 sampai PMT 1 plus I pangkat 0. Artinya apa? Sampai tahun yang telah ditetapkan. Ada contoh, kita menghitung future value anuitas dari 3 pembayaran sebesar $1.000 dengan tingkat suku bunga 4%, yaitu hasilnya adalah $1.000 dikali dengan 1,04 pangkat 2, karena ini merupakan 3 kali atau 3 pembayaran, ditambah dengan $1.000, 1,04 pangkat 1 ditambah $1.000 dikali 1,04 pangkat 0 atau tahunnya sudah berakhir. Hasilnya adalah $3.121,60. Nah, ini merupakan anuitas dari nilai di masa mendatang terkait dengan pinjaman teramortisasi. Yang terakhir terkait dengan anuitas pada pinjaman yang teramortisasi adalah menghitung nilai sekarang. Nah, adapun rumusnya bisa dilihat di situ oleh teman-teman. Present value anuitas sama dengan PMT dibagi dengan 1 plus I pangkat 1 ditambah PMT dibagi 1 plus I pangkat 2 sampai PMT dibagi dengan 1 plus I pangkat N atau tahun yang telah ditetapkan. Kita menggunakan contoh soal yang tadi, contoh soal yang sebelumnya, maka bisa diketahui bahwa present value anuitas atau nilai sekarang yaitu $1.000 dibagi dengan 1,04 pangkat tahun pertama ditambah $1.000 dibagi 1,04 tahun kedua ditambah $1.000 dibagi 1,04 pembayaran ketiga. Hasilnya adalah $2.775,10. Nah, ini merupakan nilai sekarang pada anuitas terkait dengan pinjaman yang teramortisasi. Alhamdulillah kita telah mempelajari the value of money atau nilai waktu dari uang. Penggunaan
nilai waktu dari uang ya kan, adalah sangat penting, terutama pada kehidupan sehari-hari terkait dengan kegiatan investasi. Jadi setelah kita tahu ya kan, konsep dari the value of money, teman-teman bisa memilih ya kan, uang yang dimiliki itu akan digunakan untuk investasi atau didiamkan saja di rumah atau ditabung ya, atau melakukan kegiatan usaha yang lain. Itu merupakan pilihan. Pada dasarnya konsep the value of money atau nilai waktu dari uang memberikan gambaran bahwa uang atau nilai uang itu terus berubah atau nilainya tidak tetap. Teman-teman harus lebih cerdas, harus lebih bijak dalam melakukan pengelolaan uang. Oke, itu materi pada sesi kali ini, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Kita bertemu lagi pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.